Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Visit Jombang Channel. Seperti biasa, kami akan menelusuri hal-hal yang menyangkut tentang sejarah, budaya, apapun saja itu yang ada di Jombang. Kami telah bersama dengan Pak Nas selaku pemerhati budaya dan sejarah. Assalamualaikum Pak Nas. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Kalau kemarin kan jenengan sudah sangat menarik gitu Pak bagi saya. Dua orang yang sangat berperan di Jombang diberi tugas yang berbeda. Surontanu diberi tugas Kiai Sumoyono untuk mencari hewan putih untuk diakikah dengan hajat untuk keselamatan di Padepokan. Lalu si Kebo Kicak atau Joko Tulus diberi tugas untuk menemui ayahnya sesuai dengan keinginannya. Setelah itu kejadiannya seperti apa Pak? Ya, kejadiannya ya kedua-duanya kemudian melaksanakan perintah itu. Joko Sendang ya, Joko Sendang atau yang nama lainnya Surontanu. Ya, nama aslinya Joko Sendang ya. Tapi kemudian paman pak kakeknya dia kakek beranggang wis tak celuk aran Surontanu, cek koyok bapakmu ono surone itu. Akhirnya dinamakan Surontanu itu. Sedangkan itu harus mencari binatang berbulu putih, sedangkan setelah mandi keramas sampai meninggal ibunya, Kebo Kicak ini diperintahkan untuk melaksanakan apa keinginannya, obsesinya ingin ketemu orang tuanya yaitu Patih Panggulang Jagat, boleh dilaksanakan. Akhirnya betul Kebo Kicak berangkat ke Mojopahit ya, dan jalannya Mojopahit tidak terlalu sulit ya, karena dari daerah situ, daerah Ndiwa, daerah ini juga kan tidak jauh dari Berantas. Tapi mereka ini tidak dari Cukit, tidak melalui itu, dia langsung melalui Wewetih ya. Wewetih itu kali Watudakon ya, sampai kali Watudakon. Di situ dia turun di Tugu Wadas ya, yang sekarang namanya Tugu Sebani. Turun di situ, kemudian jalan kaki lewat Sagada, Segodorejo itu sampai Keraton Majapahit di Trawulan itu. Sampai sana dia menemui di Istana Patih ya, Kepatian, istilahnya Kepatian Panggulang Jagat. Walaupun Panggulang Jagat ini mungkin bukan Mahapatih, tapi dia adalah salah satu patih yang dipercaya di sana. Nah, begitu menemui, Kebo Kicak menutup wajahnya dengan wajah kebo. Mungkin pikirannya, kalau saya berwajah kebo, mau enggak orang ini menerima saya, gitu loh. Ya. Akhirnya begitu awal menemui agak sulit ya, tapi begitu dia menunjukkan ya, saya ini anaknya Patih Panggulang Jagat, saya ingin membuktikan itu. Akhirnya diberi dan dipersilakan masuk itu. Tutur katanya bagus, walaupun wajahnya bertopeng kerbau. Terus akhirnya ditanya, apa benar kamu anak saya? Menurut ibu saya iya. Ibu saya Wandan Wanguri, dia meninggalkan ini sebagai tetenger bahwa saya adalah anak Patih Panggulang Jagat. Terus diberikan, diteliti. Benar, tapi apa enggak kamu rampok ini? Enggak, jujur saya mengatakan itu betul-betul ya. Nah, terus kenapa kamu sekarang memakai topeng kerbau seperti itu? Saya itu malu. Saya malu kepada siapa? Malu kepada kakek saya, kepada ibu saya, kepada orang-orang yang saya hormati. Karena saya
mau berangkat ke Mojapahit yang waktu itu sempat menginjak-injak kaki kakek, sehingga kakek saya itu mengatakan, rupamu bagus tapi kelakuanmu kayak kebo, icak-icak ndase wong ya. Nah itu berkesan sehingga saya harus wajahku ya kebo itu, saya mungkin masih jelek seperti kerbau. Oh ya wis ya. Tapi saya ingin bukti lain. Kalau kamu memang anakku, kamu mesti punya kemampuan. Coba kamu nanti ya ke Kaliberantas. Di sana ada Watu Gilang yang posisinya malang, ya, posisinya melintang di Sungai Brantas, sehingga airnya sulit lewat, kayak terbendung di situ. Watu Gilang. Akhirnya apa? Sering terjadi banjir untuk daerah-daerah. Nah, ini tidak bagus untuk sebuah telatah kerajaan gitu. Bagus. Siap. Akhirnya dengan diantarkan mungkin seorang prajurit ya sebagai saksi sebenarnya, bukan mengantarkan untuk apa, untuk menyaksikan apa yang dilakukan itu benar atau tidak. Sampai di dekat Watu Gilang dia melihat, ini kok tidak wajar ini, Watu Gilang ini tidak wajar. Akhirnya dia ngeterapkan ilmu begandanya, sehingga dia bisa membau, bisa melihat apa yang ada di dalam Watu Gilang. Ternyata di situ adalah Buntung Boyo. Buntung Boyo itu ayah dari Bantang Boyo dan Lirik Boyo. Yang dulu Buntung Boyo itu pernah mengalahkan Temenggung Surono, sehingga hilang sampai sekarang. Hilang sampai sekarang. Oh, itu dipikirkan, akhirnya terjadi apa? Dengan kekuatannya yang memang sangat kuat, ya, dengan memegang sungu atau tanduk yang sebelah kanan, dia bersumpah untuk akan mengalahkan itu dan ditandukkan ke Watu Gilang itu. Ternyata terbentang, ya. Di situ yang muncul adalah Buntung Boyo, dan di situ ada mayat dari paman kakeknya itu, ya, pamannya yaitu Temenggung Surono di situ. Akhirnya Buntung Boyo dapat dikalahkan dan lenyap dan tak berani lagi di situ. Dan kalau kamu masih muncul lagi di sini, awas nanti akan lebih parah lagi. Akhirnya dia minta maaf dan ini akhirnya disampaikan ke Pati Panggilan Jagat, dan yang menyaksikan ini juga menceritakan bagaimana kejadian seperti itu. Akhirnya dia betul-betul diakui sebagai ya. Sedangkan jasad Temenggung Surono, ya, itu dibawa prajurit ke kerajaan juga, yang akhirnya dengan kehormatan akhirnya diserahkan ke istrinya dan kemudian dimakamkan secara wajar. Itu sangat menarik. Dari jauh mengupas tentang Kebo Kicak, benar-benar sangat menarik dan tidak ada bosan atau tidak ada intinya sangat-sangat betul-betul menarik lah. Nah, kalau ingin tahu kelanjutan ceritanya, tunggu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.